Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dwi Septiani Indasari dengan nomor NIM 401180186 dari Ekonomi Syariah E. Di sini saya akan membahas mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu studi pendahuluan dan apa itu kajian pustaka. Studi pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang dilakukan. Sedangkan kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Selanjutnya, studi pendahuluan dan kajian pustaka ini terdapat 3 konsep yang berkaitan. Maksudnya di sini 3 konsep tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun 3 konsep tersebut adalah 1. Kerangka konseptual, yang kedua ada pendahuluan, dan yang ketiga adalah kajian pustaka. Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Sedangkan pendahuluan adalah harus menunjukkan topik, memberikan konteks, dan alasan untuk penelitian. Pendahuluan ini sebaiknya ditulis secara baik, sehingga dapat memberikan pengaturan yang baik dan juga menarik minat pembaca. Dan yang ketiga ada kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan juga menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang membuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka sendiri membuat daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, disertasi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen studi pendahuluan. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, studi pendahuluan itu membahas mengenai penjelasan mengenai alur pikir, pemilihan topik, dan area-area riset. Maksudnya di sini membahas mengenai latar belakang, ruang lingkup, batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan juga tujuan riset. Jadi, di dalam pendahuluan itu harus terdapat latar belakang. Maksudnya latar belakang itu hal yang melatar belakangi penelitian kita. Dan ruang lingkup itu cakupan yang membahas mengenai penelitian kita, dan juga ada batasan-batas riset dan juga asumsi yang digunakan dan tujuan umum riset. Jadi tujuan penelitian kita itu apa sih? Itu dijelaskan. Nah, di dalam studi pendahuluan itu ada elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Jadi di situ ada tinjauan terhadap kepustakaan. Jadi untuk guna mendukung pendahuluan kita. Jadi pendahuluan kita itu ada riset terdahulu dan literaturnya. Jadi tidak sembarangan gitu, ada dasarnya. Yang kedua ada gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Jadi ada hubungan antara hasil kepustakaan dengan kerangka konseptual yang dikembangkan. Selanjutnya ada komponen kerangka konseptual. Itu maksudnya mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Jadi di situ kan konsep kerangka konseptual itu kan berisi tentang teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian. Jadi di situ kita mengemukakan kerangka teoritis yang kita pakai. Jadi itu ada teori yang kita masukkan dalam penelitian kita. Yang kedua ada deskripsi hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Jadi ada hubungan masalah yang kita teliti itu dengan kerangka konseptual yang dipakai. Jadi ada keterkaitan gitu. Jadi di dalam penelitian kita itu bersifat nyata, bersifat ilmiah. Jadi ada konsepnya, ada dasarnya gitu. Jadi penelitian itu enggak loko-loko kita membuat penelitian tapi nggak ada dasarnya, itu sama saja. Jadi di situ ada hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka konseptual yang dipakai.
Yang kedua ada menjelaskan mengenai hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Jadi setelah kita membahas kerangka teoritis, kita membandingkan nih dengan penelitian yang sudah ada, yang sebelumnya ada. Jadi ada hubungannya antara kerangka teoritis yang kita pakai dengan penelitian yang sudah ada. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai komponen kajian pustaka. Maksudnya di sini kita melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Jadi di situ kita membuat theoretical mapping, kita membuat teori-teori atas karya terdahulu dengan tema yang sama. Jadi penelitian kita itu tidak berdiri sendiri, jadi ada dasarnya pada penelitian terdahulu. Jadi di situ kita bisa menambahkan teori yang belum ada pada penelitian terdahulu. Jadi kita bisa menambahkan teoritikal sehingga membuat penelitian kita itu lebih valid. Yang kedua, menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Jadi kita bisa menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu baik itu subjeknya maupun lokasi penelitian. Jadi kita bisa membandingkan antara penelitian yang kita lakukan dengan penelitian yang terdahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kerangka konseptual. Di sini terdapat judul mengenai agama dan ekonomi. Makna agama di sini bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel, Surabaya. Jadi kerangka konseptualnya itu ada dua. Yang pertama, kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Maksudnya di sini keterkaitan antara agama dan juga perilaku berekonomi seseorang. Dan yang kedua, ada peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Jadi pemahaman agama itu dapat mengarahkan seseorang dalam berperilaku berbisnis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.